WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Sheryl Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI soroti sejumlah persoalan di sektor perikanan dan lingkungan hidup, mulai dari aktivitas tambak yang belum tertata hingga dugaan pengelolaan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sejumlah persoalan di sektor perikanan dan lingkungan hidup, mulai dari aktivitas tambak yang belum tertata hingga dugaan pengelolaan kawasan yang tidak sesuai ketentuan, menjadi salah satu perhatian utama Komisi 4 DPR RI. Kondisi tersebut dapat mengganggu mata pencarian masyarakat, serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai, banyak pelaku usaha masih minim terhadap pemahaman hukum sehingga pemerintah perlu hadir melalui pengarahan dan penegakan kebijakan yang tetap mengedepankan edukasi. Firman mendorong adanya pendampingan dan bimbingan teknis bagi nelayan serta pelaku usaha lain agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Tim reformasi Polri hendaknya juga betul-betul memperhatikan ini, ya, rakyat harus dilindungi karena rakyat kita ini kan rakyat yang tingkat kemampuan pemahaman hukumnya masih rendah, sehingga perlu aparat penegak hukum itu jangan menangkap tapi turun ke bawah melakukan edukasi, pendampingan itu yang benar. Seperti di negara lain, petani, nelayan itu dilindungi negara. Bahkan pelaku usaha tani, pelaku usaha perikanan itu dilindungi, tetapi mereka juga harus diberikan edukasi. Oleh karena bimbingan teknis kepada pelaku usaha seperti nelayan dan kemudian petani itu wajib dilakukan oleh pemerintah. Itulah bentuk kehadiran negara. Firman Subagio menambahkan, Komisi 4 DPR akan terus mengawasi langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan lingkungan hidup agar berjalan lebih tertib dan memberi kepastian hukum bagi para pelaku di lapangan. Pengawasan yang tegas serta kebijakan yang tepat diyakini menjadi kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Esa dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait rata-rata free float saham di Indonesia yang saat ini hanya sebesar 23,9% dan juga lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya, Komisi 11 DPR RI mendorong perlunya peningkatan batas minimum free float perusahaan sehingga dapat menciptakan iklim pasar yang sehat dan juga menarik minat investor dalam mendukung perkembangan perusahaan dan juga peningkatan perekonomian nasional. Dilaporkan bahwa rata-rata free float saham di Indonesia saat ini hanya sebesar 23,9% dan lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan harga saham yang tidak stabil dan rentan dimanipulasi. Komisi 11 DPR RI mendorong perlunya peningkatan batas minimum free float perusahaan sehingga dapat menciptakan iklim pasar yang sehat dan menarik minat investor dalam mendukung perkembangan perusahaan dan peningkatan perekonomian nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai, peningkatan batas minimum free float sangat dibutuhkan karena semakin banyaknya saham yang beredar di publik, semakin sehat pergerakan pasar saham tersebut, sehingga proses penentuan harga saham dapat dilakukan dengan lebih proporsional dan dapat menarik minat lebih banyak investor. Yang bisa dibeli masyarakat itu adalah saham free float. Nah, kalau angkanya semakin besar, berarti akan semakin banyak investor yang terlibat di dalamnya. Harapannya akan semakin susah untuk menggoreng
harga saham. Kalau jumlah free float-nya kecil, itu akan mudah untuk digoreng. Akibatnya adalah kita tahu sekarang, walaupun indeksnya tinggi, tetapi kan banyak sekali saham-saham yang nilai pernya sudah tidak masuk akal. Nah, untuk mengatasi hal ini, meningkatkan kedalaman pasar, salah satu idenya adalah meningkatkan free float. Haris Turino berharap agar perusahaan-perusahaan yang ada dapat lebih aktif memasarkan sahamnya pada bursa saham dan memanfaatkan kebijakan free float sebagai sarana fundraising atau pengumpulan modal usaha, sehingga perusahaannya dapat berkembang lebih besar, menciptakan lapangan kerja baru, hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Ferdian dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Proses harmonisasi rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Badan Legislasi DPR RI telah memasuki fase penting setelah tahap pengambilan keputusan diselesaikan dengan dukungan seluruh fraksi dalam memperkuat prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Balek dan Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyempurnaan regulasi agar perlindungan bagi saksi dan korban semakin jelas dan efektif sesuai mandat legislasi parlemen. Proses harmonisasi rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau RUU PSDK di Badan Legislasi DPR RI memasuki fase penting setelah tahap pengambilan keputusan dirampungkan dengan dukungan seluruh fraksi untuk memperkuat prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiya Santoso menjelaskan, rancangan Undang-Undang PSDK memperluas cakupan perlindungan, tidak hanya untuk kejahatan pidana tetapi juga perdata, serta memperkuat peran LPSK hingga tingkat provinsi dan kabupaten kota melalui pembentukan Satgas khusus yang menangani keamanan saksi dan korban. Revisi undang-undang ini semangatnya bagaimana penegakan hukum, bukan hanya dalam konteks keadilan korektif memberi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan, tapi lebih dari itu revisi undang-undang ini semangatnya juga memberikan keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Bagaimana korban itu bukan hanya sebagai objek dari proses penegakan hukum yang pasif, tapi juga sebagai subjek yang aktif yang harus dilindungi, diberikan hak-haknya. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menambahkan, harmonisasi RUU PSDK juga meneguhkan LPSK sebagai lembaga negara yang berwenang memberikan perlindungan bagi saksi, informan, ahli, hingga pelapor di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, PT UN, hingga Mahkamah Konstitusi. Hasil penyusunan yang sebelumnya mungkin di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan atau adanya pergesekan atau bertabrakan antara undang-undang satu dengan yang lainnya, yang dipastikan bahwa RUU tentang perlindungan saksi dan korban betul-betul sebagai undang-undang yang utuh, ya, tidak terafiliasi atau tidak berafiliasi seperti itu. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI kritisi kinerja pemerintah dan juga PLN yang belum mampu meratakan suplai listrik ke seluruh daerah Indonesia. Komisi 6 DPR RI mengkritisi kinerja pemerintah dan PLN yang belum mampu meratakan suplai listrik ke seluruh daerah Indonesia. Tercatat sebanyak 5.700 desa di Papua, Maluku, dan Kalimantan belum teraliri listrik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun, menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan PLN terhadap keterbatasan pasokan listrik di luar Pulau Jawa.
Kondisi itu kontras dengan daya listrik di Pulau Jawa yang seringkali dinyatakan surplus. Menurutnya, kondisi surplus listrik di Pulau Jawa perlu dikelola secara strategis agar dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan industri nasional secara merata. Daya listrik, ketenaga listrikan itu kalau di Jawa itu kan kita beberapa kali paparan itu surplus. Jadi kita minta pada kesempatan ini bagaimana dengan Sumatera, bagaimana dengan yang seperti Inalumni yang memang BUMN membutuhkan artinya dia juga kan pelanggan dan tidak diragukan lah kredibilitasnya. Kan tentu bisa lah. Kalau saya pikir daripada kelebihan daya yang juga tidak terpakai gitu kan. Itu yang saya tadi ingatkan ke Pak Adi sebagai direktur jaringan. Saya lihat kelebihan ya kalau di seluruh, tapi ada juga di wilayah-wilayah terpencil, perbatasan ataupun ya seperti Sumatera itu ya masih saya lihat ya kurang lah gitu. Rudi menegaskan bahwa PLN perlu terus berbenah untuk memastikan distribusi listrik yang lebih merata. Pasokan listrik di luar Pulau Jawa perlu didukung agar dapat menumbuhkan sektor ekonomi industri nasional. Fajar Ilhami dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI soroti kinerja Menteri Kehutanan terkait rehabilitasi lahan kritis di Jawa dan pengembangan potensi wisata gunung. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan anggaran, Komisi 4 DPR RI menyoroti kinerja Menteri Kehutanan terkait rehabilitasi lahan kritis di Jawa dan pengembangan potensi wisata gunung. Wakil Ketua Komisi 4 Mangga Susanto menekankan perlunya perhatian terhadap lahan kritis di Jawa yang mencapai 2,4 juta hektar. Separuh lahan hutan sudah terbuka dan berpotensi menjadi lahan kritis jika tidak segera direhabilitasi. Kementerian Kehutanan juga diminta lebih perhatian terhadap penataan lingkungan di kawasan wisata gunung. Di antaranya Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Prau, dan Ungaran. 2,4 juta hektar kira-kira ya. Separuh adalah sudah terbuka. Artinya di situ potensi menjadi lahan-lahan kritis kalau tidak segera diseriusi untuk merehabilitasi hutan-hutan terbuka itu. Nah, apakah itu langsung mau ditangani oleh pemerintah, apa mau diserahkan lagi ke pihak perhutani? Nah, selain itu juga tadi ada disebutkan mengenai program wisata gunung, tapi di situ kok hanya ditekankan pada masalah pendakian ya. Saya kira harus lebih dari itu karena banyak sekali wilayah-wilayah bergunung ya di Republik kita ini, tapi ya lingkungannya sudah begitu rusak gitu kan. Tidak ada penataan untuk permukiman dan lain-lain. Komisi 4 menilai anggaran sebesar 4 triliun rupiah masih sangat minim untuk menjalankan program penting Kementerian Kehutanan. Perlu ada perbaikan dalam perencanaan dan persetujuan anggaran agar program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Di bawah denyut demokrasi yang terus berdenyut, DPR RI memandang remaja sebagai nyala awal cahaya perubahan. Remaja hadirkan generasi muda melek politik, bukan sekedar tema, melainkan ikhtiar menanamkan kesadaran sejak dini bahwa politik adalah ruang pengabdian, tempat nilai, gagasan, dan harapan bangsa dipertemukan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini.
dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, ketika remaja mengenal hak dan juga kewajibannya, memahami suara sebagai amanah, maka lahirlah generasi yang tak sekedar tumbuh, tetapi juga berpikir dan peduli pada arah negeri. DPR RI percaya dari literasi politik yang jernih akan lahir keberanian untuk bersikap, kejernihan untuk menilai, serta kebijaksanaan dalam berpartisipasi. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Generasi muda sering dianggap kurang melek politik karena politik dinilai membosankan, rumit, atau penuh konflik. Terlebih diperburuk oleh ketidakpercayaan pada sistem dan kinerja pemerintah, serta kurangnya edukasi politik yang relevan. Apatisme dan kurangnya pemahaman kritis terhadap disinformasi, serta isu politik sehari-hari menjadi tantangan utama yang bisa diatasi melalui edukasi politik digital yang berkelanjutan dan partisipasi kritis di ruang publik. DPR RI ikut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui berbagai program edukatif. Salah satunya, Parlemen Remaja yang pertama kali diadakan pada tahun 2008 silam, di mana program ini memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen. Kegiatan Parlemen Remaja sendiri memiliki urgensi karena adanya amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sendiri sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Di tahun 2025, program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme tinggi. Dengan lebih dari 8.500 pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nantinya, program yang menjadi wadah edukasi politik siswa SMA dan SMK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung kerja anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pelaksanaan tahun ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari minat partisipasi hingga kualitas peserta. Ia menyampaikan, para peserta yang percaya diri, kritis, dan bercita-cita besar menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa politik itu menjadi bagian dari kehidupan yang sehari-hari yang mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan orang banyak. Dan hari ini mereka akan belajar pengambilan keputusan itu di dalam segmen energi terbarukan ya. Jadi saya kira pelajaran ini akan sangat penting buat mereka untuk ke depannya gitu. Indra Iskandar berharap kegiatan Parlemen Remaja DPR RI dapat terus menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat literasi politik di kalangan pelajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, stoikisme merupakan filosofi hidup yang menekankan ketenangan batin dengan mengendalikan hal-hal yang dapat kita kendalikan. Betul sekali, Zia, dan juga pemirsa, dalam kehidupan modern yang penuh tekanan ini, tentunya nilai-nilai stoikisme dinilai relevan dan juga untuk menjaga kesehatan mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, mengelola emosi, dan tetap bersikap rasional dalam menghadapi berbagai situasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, penerapan stokisme dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan juga tekanan emosional. Dengan memahami batas antara hal yang dapat dan tidak dapat dikendalikan, kita dapat menjaga ketenangan pikiran secara lebih konsisten. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana stokisme dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan mental dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Kemampuan untuk mengelola emosi menjadi hal yang sangat penting, karena cara kita mengendalikan perasaan berdampak langsung pada kesehatan mental. Di tengah tekanan hidup yang datang dari berbagai arah, tak sedikit dari kita yang merasa kewalahan dan sulit mengendalikan emosi. Dan di saat fase ini hadir, banyak orang mulai mencari cara untuk tetap tenang. Stoikisme, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah hidup yang penuh rintangan. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat kuno dari Yunani yang mengajarkan cara tetap tenang meski hidup penuh ketidakpastian. Bagi para penganutnya, ketenangan tidak datang dari keadaan luar, tapi dari bagaimana kita meresponnya. Stoikisme dipopulerkan oleh 3 tokoh utama, Zeno dari Citium sebagai pendiri, Seneca sang filsuf Romawi, dan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang dikenal bijaksana. Prinsip ini membantu seseorang untuk tetap stabil secara emosional, terutama saat dalam tekanan atau menghadapi komentar dan ekspektasi orang lain. Manfaat untuk kesehatan mental. Melalui stoikisme, kita belajar menjaga ketenangan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kita lebih mudah menyaring emosi negatif, khususnya yang datang dari pergaulan atau media sosial. Refleksi diri, journaling, hingga membatasi ketergantungan pada validasi orang lain menjadi cara praktis untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang memahami emosi. Stoikisme adalah seni tetap tenang di tengah keadaan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dengan memahami diri, mengenali batas, dan menyadari apa yang benar-benar penting, stoikisme menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah kekuatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Saya Zolbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi.